karena kita masih diberi kesehatan, walaupun dengan pembelajaran daring yang sepertinya diperpanjang, dan mudah-mudahan corona segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Apapun ceritanya, pembelajaran lewat daring pasti walaupun ada plusnya tapi juga banyak minusnya, dan mudah-mudahan video yang akan saya berikan ini menambah kemarin pengertianmu dari video yang telah Ibu kirimkan. Ini hanya tambahan saja. Jadi dengan ini mudah-mudahan kamu bisa agak lebih mengerti sedikit. Saya hanya ambil garis besarnya saja. Oke, anak-anakku, kita mulai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Kemarin di kertas yang saya kirimkan ada Ibu buat pendudukan dengan penjajahan. Sebenarnya apa beda pendudukan dengan apa beda penjajahan? Gitu ya. Apa beda pendudukan? Kenapa Jepang disebutkan dalam judul buku disebut pendudukan Jepang di Indonesia, bukan penjajahan Jepang di Indonesia? Nah, rupanya ini kalau saya kasih ilustrasi begini dia. Beda pendudukan dengan penjajahan ini soal cara masuknya saja. Gitu ya. Konteksnya tetap sama, tujuannya tetap sama, yakni menguasai negara lain dengan tujuan mengeksploitasi seluruh kekayaan alamnya, menguasai seluruh SDM-nya dan seluruh SDA-nya. Itu tujuannya. Hanya caranya berbeda. Ada orang yang mencintaimu, cara PDKT-nya mungkin dia langsung to the point. Ada orang yang mencintaimu, PDKT-nya itu dia dengan cara yang lain, mungkin lewat temannya atau lewat emoji atau lewat kiriman-kiriman tertentu, bunga dan seterusnya. Tapi ada orang yang gentle langsung datang face to face, aku mencintaimu, gitu ya. Jadi sama dengan itu. Nah, kalau penjajahan itu untuk di Indonesia konteksnya digunakan untuk datangnya orang Eropa ke Indonesia, baik Portugis, Belanda maupun Inggris. Penjajahan itu cara masuknya adalah step by step, artinya bertahap. Awalnya orang Eropa datang ke Indonesia itu berdagang, walaupun tujuan mereka itu nanti menguasai. Ingat semester yang lalu saya ceritakan tentang 3G. Imperialisme kuno itu mempunyai prinsip 3G, gold, gospel, dan glory. Tapi begitu mereka masuk ke wilayah yang tertentu, katakanlah ke Indonesia, di Nusantara, mereka tidak langsung memonopoli. Bagaimana mungkin bisa monopoli? Bahasanya pun berbeda, gitu ya. Kalau ada orang Afrika datang mencintaimu, misalnya dia katakan dengan bahasa Afrika, aku mencintaimu, kau kan nggak ngerti. Mungkin kau pikir dia tanya kau tentang jalan, gitu kan? Jadi jawabannya akan berbeda. Nah, jadi orang Eropa yang datang ke Indonesia awalnya berdagang dulu dengan bahasa yang sangat tidak dimengerti. Mungkin awalnya barter, gitu ya. Dari berdagang, mereka mulai menguasai daerah perdagangan di sekitar pesisir. Lama-lama dari perdagangan mereka mulai memonopoli. Nggak boleh berdagang dengan orang-orang lain kecuali dengan mereka. Nah, inilah kemudian yang secara bertahap mereka mulai menguasai di Indonesia, gitu ya. Itu kalau penjajahan, step by step, gitu. Nah, kalau pendudukan itu dilakukan dengan cara serentak. Biasanya dilakukan dengan cara militerisme. Maka kemarin ada Ibu suruh buat apa perbedaan agresi, apa perbuatan gitu, pendudukan, apa perbuatan penjajahan. Jadi kalau pendudukan itu dilakukan dengan cara mereka datangnya dengan militerisme. Jadi kalau zaman Indonesia pada masa itu yang datang ke Indonesia itu tentara Jepang, Nippon, tentara Nippon. Jadi sering disebutkan gini, tentara pendek, tentara KT. Kenapa? Karena orang Jepang itu dibandingkan dengan orang Eropa tinggi-tinggi. Jadi kalau kita KT katanya disebutkan gitu. Makanya kalau dalam sejarah mungkin ada di dalam YouTube disebutkan mereka itu adalah pasukan-pasukan kuning dari utara. Itulah yang diramalkan oleh Jayabaya. Nah, setelah ramal-meramal, kayaknya orang Indonesia tidak asing. Ada Roy Kiyoshi, ada Bo Yu, ada Permadi SH dan seterusnya. Jadi untuk kita tidak asing. Jadi kalau Jayabaya menyatakan kelak bangsa Eropa, bangsa orang Jawa akan dikuasai oleh bangsa kuning dari utara. Itulah dia pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi kalau contoh pendudukan di tempat yang lain, contohnya adalah nanti kalau kamu jadi reporter misalnya,
ada Israel atas Palestina, itu tidak disebutkan penjajahan, tapi pendudukan Israel atas Palestina. Kenapa? Karena yang datang ke Palestina adalah tentara Israel, bukan bangsa Israel. Beda dengan zaman dahulu, gitu ya. Dalam agama kita, maaf yang Hindu Buddha, tapi yang Islam Kristen paham tentang perbudakan bangsa Mesir terhadap bangsa Yahudi, gitu misalnya, atau bangsa Israel diperbudak di Babilonia, Babel, perbudakan di Babel selama 40 tahun. Nah, baik, kita kembali ke Maru. Pendudukan Jepang di Indonesia itu terhitung sejak Maret 1942 setelah adanya penandatanganan penyerahan kekuasaan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang dilakukan di Kalijati. Gubernur Jenderal Starkenborg van Starkenborg-Stackhauer dan Verpoorten, nah itu menandain berakhirnya masa kekuasaan Belanda di Indonesia dan masuk ke Jepang dengan tentaranya. Dalam video pembelajaran yang lalu telah dijelaskan bagaimana awal masuknya Jepang ke Indonesia, mulai dari Tarakan menyebar ke Indonesia Timur, kemudian ke Jawa, Sumatera, dan pembagian wilayah daerah militer. Kemudian, dan itu diakhiri setelah nanti Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Yang momen itu kita gunakan dengan mengambil kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan, ambil kesempatan Indonesia. Nah, apa tujuannya, apa rupanya latar belakangnya, apa sebabnya orang Jepang datang ke Asia, yang Jepang ini tiba-tiba muncul sebagai negara besar di Asia. Itu dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. Satu, ideologi Hakoichio. Bangsa Jepang itu punya ideologi seperti Indonesia punya ideologi Pancasila, mereka punya Hakoichio. Apa itu Hakoichio? Ada kepercayaan bangsa Jepang bahwa mereka berasal dari keturunan Dewa Matahari. Dalam bahasa Jepang, Amaterasu Omikami. Jadi kalau mereka merasa bahwa mereka keturunan Jepang, maka mereka menjadi orang nomor satu, gitu ya. Jadi perasaan hedonisme yang berlebihan. Nah, ini diwujudkan dengan kamu kalau lihat bendera Jepang itu dengan satu lingkaran merah gitu, dengan ada cahaya-cahayanya, itu menunjukkan matahari, dan itu mau menunjukkan menyatakan bahwa Jepang akan menjadi pusat dunia. Hakoichio. Itu sebabnya kenapa bendera Jepang disebut Hinomaru, gitu ya. Hinomaru itu nama bendera Jepang. Itu mau menunjukkan bahwa Jepang sebagai pusat dunia, maka mereka akan menjadi pemimpin. Nanti akan kita lihat ketika di Indonesia dia ambil slogan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, gitu ya. Nah, maka sampai ada istilah saudara tua. Itu sudah kamu lihat dalam YouTube yang terlalu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Meiji adalah nama kaisar Jepang pada waktu itu yang melakukan perubahan secara besar-besaran, revolusi luar biasa. Karena dulu Jepang itu pernah menutup negaranya, mengisolasi negaranya sampai beberapa abad ketika sempat bangsa Portugis dan Spanyol datang ke sana. Lalu rupanya orang Spanyol mau merubah tatanan kehidupan orang Jepang. Lalu bangsa Jepang yang seperti tadi saya sebutkan merasa bahwa keturunan Dewa Matahari, mereka melihat bahwa orang Eropa mau merusak, menghancurkan Jepang. Itu sebabnya ketika bangsa Spanyol diusir, Jepang menutup diri. Dan selama beberapa waktu mereka menutup diri, Jepang kalah jauh. Jadi kalau kamu orangnya introvert, menutup diri, maka kepribadianmu tidak berkembang, gitu ya. Jadi hal ini telah dibuktikan Jepang ketika mereka menutup negaranya, negara itu tidak berkembang. Ketika Cina sudah berkembang dengan nasionalismenya dan negara-negara tetangga itu sudah berkembang, Jepang tidak berkembang. Akhirnya Kaisar Meiji melihat ini sebagai pembelajaran dan dia tahu kemunduran Jepang akibat penutupan dirinya, maka dia buat perubahan secara besar. Itulah restorasi Meiji. Pemuda-pemuda Jepang dikirim belajar ke Eropa, mereka curi ilmu dalam tanda kutip dari negara-negara Eropa. Misalnya di Jerman, mereka mencuri ilmu dengan mempelajari teknologi permobilan dan seterusnya. Itu setelah mereka dapat belajar di sana, mereka pulang ke Jepang. Jadi di Jepang mereka memodifikasi ilmu yang mereka dapat dari Eropa, mereka bangun negara Jepang, muncullah
pabrik-pabrik mobil yang kalah jauh dengan Eropa dari sisi inovasi. Maka Jepang berkembang mulai melahirkan memunculkan produksi mobil Toyota yang kamu gunakan itu, Suzuki, Daihatsu dan seterusnya. Nah itu mereka buat, gitu ya. Itu contoh sederhana aja. Lalu mereka belajar teknologi angkatan lautnya dari Inggris yang terkenal, angkatan daratnya dari Prancis. Ingat, Jepang sudah punya angkatan perang sendiri. Kamu pernah dengar samurai dan ninja. Jadi ilmu bela diri mereka dipadukan dengan ilmu Eropa. Masuklah angkatan laut dan angkatan darat dari Prancis dan Inggris. Baru mereka belajar lagi tentang angkatan udara. Jadi itu sebabnya mereka kemudian nanti menjadi negara yang kuat dan besar, dan mereka bisa berhasil menyamai kedudukan Jepang sebagai satu-satunya negara di Asia yang standarnya sama dengan Eropa. Nah, dan yang ketiga, Jepang lahir sebagai negara industri maju. Setelah tadi mereka restorasi Meiji, tampillah Jepang sebagai negara maju dalam bidang industri. Nah, ada kekurangan Jepang, yakni wilayah dan penduduknya. Wilayahnya sempit, rentan bencana alam. Ingat dalam pelajaran geografi, daerah itu sempat pertemuan air hangat, arus hangat dan arus dingin air laut. Dan ini mempengaruhi, kalau kamu pernah lihat bahwa Jepang tuh rentan dengan gempa, gitu ya. Tapi dalam waktu yang singkat mereka bisa membangun negaranya, karena mereka anggap itu udah biasa, gitu ya. Mereka belajar dari pengalaman, mereka udah memodifikasi rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka yang tahan gempa setidaknya, gitu ya. Lalu dengan penduduk yang sedikit dan wilayah yang seperti itu, maka Jepang mencari daerah lain untuk menjadikan sebagai sumber bahan baku. Sekaligus daerah lain itu tempat pelemparan hasil industri. Itulah imperialisme modern. Jadi imperialisme modern adalah mencari daerah lain sebagai sumber bahan baku, sekaligus daerah itu akan dijadikan sebagai tempat pelemparan hasil industri. Jadi orang Jepang tidak gunakan produk yang mereka ambil dari negara lain untuk dipakai sendiri, tapi justru itu dilemparkan sebagai hasil industri. Di negara mereka sendiri justru ada dikenal dengan politik dumping, ekonomi dumping. Nah, lihatlah kemudian Jepang mulai menyebar dengan segala produksinya ke seluruh dunia, gitu ya. Nah, untuk mencari daerah sumber bahan baku dan pelemparan hasil industri berarti mereka butuh negara lain. Jadi ini melatar belakangnya mereka mencari, menjajah tanda kutip. Tapi cara penjajahan mereka tidak gunakan seperti orang Eropa yang step by step, terlalu lama. Mereka lemparkan, mereka kirim pasukan-pasukan mereka yang terkenal dengan pasukan yang berani mati itu. Ingat kalau kamu pernah dengar harakiri, boza dan seterusnya, gitu ya. Jadi mereka tampil dengan negara-negara yang tampil sebagai negara militerisme yang benar-benar mereka mau mencari daerah sumber dengan cepat. Jadi ada istilah nanti strategi mereka itu lompat kodok, gitu, lompat kodok, ya. Nah, terakhir persaingan dengan Eropa. Tadi Ibu katakan bahwa penduduk Jepang, pemuda-pemuda Jepang, setelah mereka berhasil mencari ilmu dari Eropa, mereka tampil sebagai negara industri, maka itu menjadi saingan bangsa Eropa. Land Rover jadi saingannya, gitu ya. Kalau dari Mercy yang dari Inggris jadi saingannya, karena muncul lihat Toyota yang dengan cepat mereka buat inovasi-inovasi mengalahkan produksi-produksi Eropa, gitu ya. Lihat sepeda motornya, dengan cepat mereka mengalahkan Vespa yang dari Italia, gitu kan. Lamborghini kalah terus langsung, VW kalah langsung dengan produksi-produksi dari Jepang. Nah, itu menjadi saingan Eropa, baik dalam bidang industri, apalagi dalam bidang untuk cari imperialisme modern tadi, karena Eropa pun punya tujuan yang sama. Nah, sebagai negara Asia yang tampil sebagai negara yang besar, maka Jepang itu kemudian cari yang seide, yang sama dengan mereka. Kamu punya teman dekat, biasanya kalau akan merasa lebih cocok yang sama-sama kasmaran atau sama-sama sedang broken heart, lebih nyambung ceritanya. Nah, Jepang juga begitu, maka dia mencari blok di Eropa yang punya tujuan yang sama, paham yang sama, rasa kebangsaan yang berlebihan. Siapa itu? Italia dan Jerman. Italia dengan fasisnya oleh Benito Mussolini, Jerman dengan yang tampil kemudian dengan Adolf Hitler dengan Nazinya yang punya prinsip yang sama,
merasa bahwa negaranya paling besar, paling hebat, sehingga nyambunglah 3 negara ini. Maka tampillah blok fasis atau blok AS. Jadi Telkomsel belum ada, Axis belum ada blok AS atau biasa disebut dengan blok sentral, yakni jepit jet. Saya paling gampang meringkas-ringkas sebenarnya cepat. Jepit jet, Jepang, Italia, Jerman, itu satu kelompok yang nanti dalam Perang Dunia Kedua tampil melawan blok sekutu, yakni Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda di Indonesia. Nah, ini latar belakang secara global. Ini akan melengkapi video pembelajaran yang lalu dan melengkapi catatanmu. Sampai sekian, terima kasih. Jangan lupa catat hal yang penting, kirimkan kembali nanti di GC, dan belajarlah dari pengalaman. Jadi orang Jepang itu bisa maju, kenapa? Karena mereka membuka diri, belajar dari negara lain, dan tidak tinggal di negara lain, tapi pulang ke Indonesia, pulang ke Jepang, membangun negaranya. Dan kamu harus bisa seperti itu. Kau silahkan belajar dari mana saja. Banyak sarana yang bisa kau pakai. Apalagi sekarang, kau bisa belajar dari medsos. Dan itu jangan kau pakai untuk merusaknya, tapi membangun. Gitu. Membangun siapa? Negara ini. Karena Jepang juga bisa seperti itu. Ini bukan mau jadi kau hafal, tidak penting ini. Tapi apa yang menjadi hikmahnya, itu yang penting kau pakai untuk masa depanmu, untuk kemajuan dirimu, kemajuan keluargamu, kemajuan rakyatmu, kemajuan bangsamu. Karena kamu jadi pemimpin di Indonesia yang keren. Oke, sampai jumpa. Salam sehat. Dan